Kesimpulan dari kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Semua ciri tersebut pasti ada pada hewan dan tumbuhan, meskipun ada sedikit perbedaan seperti bernafas dan proses bergerak. Kali ini kita akan langsung melakukan percobaan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Nah, setelah kita menyiapkan beberapa tumbuhan putri malu yang terdiri dari dua pot A dan pot B. Nah, dari semua pot ini langsung kita melakukan praktek untuk yang gerak seismonasti. Sentuhan halus ini reaksi daunnya dari pangkal daun hingga ke ujung, hanya anak daun yang berada di ujung yang mengatup. Nah, jika sentuhan sedang, reaksi daunnya, semua daun akan mengatup. Sedangkan reaksi kasar, reaksi daunnya, arah gerak daun yang mengatup relatif lebih cepat dan semua daun akan mengatup. Sehingga kesimpulan dari gerak seismonasti ini, jenis sentuhan pada putri malu memiliki reaksi mengatup yang berbeda-beda. Sentuhan halus, agak lama mengatup daunnya, sentuhan sedang, daunnya mengatup semuanya secara perlahan, sedangkan sentuhan kasar, daun akan lebih cepat mengatup. Selanjutnya kita akan mencoba untuk praktik pada gerakan tumbuhan Nyctinasti. Pada percobaan gerak tumbuhan Nyctinasti ini, kita membedakan dua tumbuhan putri malu yang A dan B, di mana putri malu yang A diletakkan di bawah sinar matahari dan yang B ditutup dengan menggunakan kotak, sehingga bisa kita lihat bahwa pot A yang disimpan di tempat terang atau cahaya, reaksi daun akan tetap terbuka hingga pangkal daun, sedangkan pot B yang ditutup dengan kotak karton, kondisinya akan menutup secara keseluruhan daunnya. Kesimpulan dari praktik gerak tumbuhan Nyctinasti ini bahwa tumbuhan putri malu yang berada di tempat terang, daunnya tetap terbuka, sedangkan tumbuhan yang berada di tempat kedap cahaya, daun putri malu tersebut akan mulai mengatup secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencoba praktek untuk tropisme negatif. Pada percobaan gerak tumbuhan geotropisme negatif, mulanya kita akan menyemai biji kacang merah terlebih dahulu. Nanti ketika biji kacang merah sudah mulai tumbuh, kita pindah kepada media tanah. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan pengamatan selama kurang lebih 7 hari. Saya bedakan pot A dan pot B. Pot A adalah posisi tanaman kacang tanah dalam posisi tegak atau berdiri, dan pot B adalah posisi dari tanaman kacang tanah yang tidur. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya pot A tumbuhan geraknya hanya tegak atau batang tubuh menuju ke arah rangsang matahari. Sedangkan pot B, tanaman kacang tanah dalam posisi tertidur, bisa kita ketahui
ini akan merasa dirugikan sehingga kehilangan darah. Nah, untuk kutunya akan mendapatkan keuntungan berupa makanan, yaitu darah manusia. Yang ketiga, adanya jamur kulit pada manusia, di mana manusia akan merasa dirugikan karena kulit manusia menjadi iritasi, sedangkan jamur kulit akan menyebar dengan bebas pada tubuh manusia. Yang terakhir yaitu ada nyamuk dengan manusia. Manusia akan merasa dirugikan karena manusia akan kehilangan darah, sedangkan nyamuk akan mendapatkan keuntungan, yakni mendapatkan asupan makan. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya simbiosis parasitisme pada dasarnya bisa terjadi pada semua makhluk hidup, seperti hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, hewan dengan manusia, bakteri jamur dengan manusia, dan lain sebagainya. Terjadinya salah satu makhluk hidup yang diuntungkan dan makhluk hidup yang lain dirugikan. Jadi itulah hasil dari pembahasan pada praktikum simbiosis parasitisme.